bahaya. Yang bahaya adalah salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Oleh karena itu jangan gentar menghadapi hidup ini, tapi waspadalah jangan sampai salah menyikapinya. Akan datang bergelombang. Rasulullah sudah membuat sebuah ilustrasi. Ada sebuah kotak dibuat begitu rapi. Karena ini banyak santri baru dan juga banyak peserta pelatihan dan tamu, izin tidak cocok. Mengapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud seluruhnya, mustahil. Karena akan bertabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, yang ingin jadi gubernur pasti tabrakan dengan keinginan yang lain. Yang jadi hanya boleh satu, maka yang tiga itu pasti tidak jadi. Tiga pasang maksudnya. Kebenaran aja angkanya satu ya. Nanti yang ingin jadi presiden, yang terpilih cuma satu, berarti harus siap tidak terpilih. Atau contoh yang lebih sederhana, Bapak mau sehat Pak? Jawab Pak, kalau mau, kalau enggak harus puguh Pak ya. Bapak mau sehat? Ibu-ibu mau sehat? Kira-kira orang sedunia mau sehat? Kalau terkabul apa yang terjadi? Dokter nganggur, tidak ada yang diobatin. Dokter gigi saling mencabut. Apotek, rumah sakit, pabrik obat, fakultas kedokteran, begitu banyak yang bakal terjadi kerepotan kalau tidak ada yang sakit. Maka sakit itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu salah menyikapi sehat dan salah menyikapi sakit. Bahaya mana? Sakit atau sehat? Lihat penjahat banyakan mana? Penjahat sakit kepala, boro-boro jahat, pusing dia ya. Koruptor, preman itu gara-gara sehat. Coba koruptor stroke nggak akan sempet. Benar? Coba preman ambeien, susah dia galaknya ya. Jadi yang mana yang baik, sehat atau sakit? Sehat tadi. Karena nikmat kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat sehat. Kita harus minta Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi, Allahumma afini fi, dan yang paling penting Allahumma afini fi qalbi. Minta kepada Allah supaya disehatkan. Tapi sudah minta dan ikhtiar lalu Allah berikan sakit, itu sudah beda lagi urusan. Jadi kepada siapapun, jadi gimana dong? Ya kita jangan ngatur Allah. Bolehkah punya keinginan? Harus. Ingin apa yang Allah sukai, sudah jadi kebaikan. Ikhtiar amal soleh kita sempurnakan. Tapi perkara jadi apapun terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita kan meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, juga ibadah bagian dari ikhtiar, kepada minta tolong ke Allah dan pasrahkan kepada Allah. Sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kalau keputusan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau keputusan milik Allah. Nah, yang menderita itu adalah yang tidak berniat lurus, berarti sengsara, tidak menyempurnakan ikhtiar dan tidak tawakal. Sudahlah, sempurnakan saja apa yang jadi kewajiban kita, tapi takdir itu milik Allah. Kenapa kita harus siap dengan yang tidak cocok? Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi kita. Surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum
la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Sudah ada calon mempelai, sudah dilamar, sudah diputuskan waktu pernikahan, sudah disebarkan undangan, menjelang pernikahan ijab kabul batal, baik atau buruk? Jawab hadirin, ini ngenes sekali ini. Baik atau buruk? Tergantung menyikapinya. Kalau menyikapinya dengan benar, jauh lebih baik batal sebelum nikah daripada batal sehari sesudah menikah. Itu lebih ngenes lagi ya. Digigit anjing baik atau buruk? Kan? Sudah dengar belum cerita yang minta jodoh? Doa minta jodoh. Keluar dari rumah langsung ada yang melirik dengan penuh kekaguman, mendekat dan menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter, ini katanya lukanya cukup dalam, bagusnya dibawa ke rumah sakit, hari berganti hari, tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya siapa? Dokter, Bu. Terserah saya ya. Ini kan yang ngarang cerita saya. Biasanya perawat, hari ini saya mau dokter ya. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa. Kenapa? Karena memang takdir jodohnya ada di rumah sakit, supaya ketemu ada prosedurnya. Jadi jangan berburuk sangka kepada sesuatu yang tidak cocok, karena boleh jadi tidak cocok ini perjalanan menuju yang terbaik, pilihan Allah. Setuju? Harus setuju, dan memang begitu hidup. Jadi jangan mudah kecewa, Bu. Tidak jarang kita digiring oleh Allah dengan berbagai kepahitan supaya kita bisa menemukan takdir terbaik kita. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi sekali lagi, semuanya. Kalau belum, siap. Kalau sudah terjadi, ridho. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Kalau ikhlas itu dalam beramal harus ikhlas, nolong orang harus ikhlas, sedekah harus ikhlas. Hilang dompet, ridho, bukan ikhlas, Bu. Ibu berbakti kepada suami harus dengan ikhlas. Tapi kalau suami ibu meninggal, kenapa sih arahnya ke sana terus? Curiga ke saya. Kalau ibu suaminya meninggal lagi gimana? Aduh, saya mau dicurigai terus, ngomong ini ngomong itu. Shh, dengar. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho, hadirin, kan sudah terjadi. Tidak boleh mengatakan begini, saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya sudah jelas. Orang yang stres bukan karena kenyataan sesungguhnya, karena tidak nerima takdir yang ada. Kita kan nelangsa itu tidak nerima episode yang ada. Betul? Coba siapa yang paling stres yang hadir? Pasti yang tidak nerima apa yang ada. Tidak nerima hidung yang ada,
tiap bercermin nyelekat. Hidung kutil. Siapa yang paling nelangsa di antara yang hadir? Yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan langsing, tahan napas. Jadi kekurangan oksigen. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Ingin kelihatan kaya, banyak cicilan. Yang paling enak, just the way you are. Apa artinya? Apa bah? Dilarang merokok? Bukan, itu tahun lalu. Sekarang dilarang parkir. Sia-sia. Berani menikmati episode yang Allah tetapkan, karena pasti ada hikmahnya. Ini Bapak mau pensiun kan ya? Masa persiapan pensiun, terima Pak. Dan nggak diterima juga bekal pensiun. Sekarang Bapak tidak pensiun, orang lain dendam lihat Bapak, Pak. Kenapa ini nggak pensiun? Terima Pak. Jadi tua, terima Bu, Ibu. Jangan takut jadi tua Bu. Tahu kenapa? Karena udah jadi, ya terima Bu ya. Ngangguk si Ibu, iya kan? Nggak usah ingin kelihatan seperti SMA. Ada ibu-ibu pakai seragam SMA. Kalau dulu lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu tentu, ada bahaya. Terima jadi tua tuh ya, terima jadi tua, nikmati jadi tua. Jangan ingin muda terus, karena itu mustahil. Jadi kalau ibu ada yang mengatakan, Bu, ibu awet muda, enggak mungkin awet, pasti menua. Apalagi yang mengatakan, ibu makin lama makin muda, mustahil. Itu pasti pengen ditraktir, ya udah. Tapi ya ibu mah senengnya disebut begitu ya. Hadirin, kalau nasi jadi bubur, bagaimana? Terima, ridho, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sate, gepuk, dan abon, dan terserahlah. Tapi yang jelas terima takdir, bergerak ke takdir lain. Sakit gigi, terima, dan nggak diterima juga tetap sakit. Sambil pergi ke dokter gigi ya, jangan ke dokter hewan. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek hari ini karena sama seperti saudara. Lalu bagaimana? Ridho, sambil pulang cari lagi yang lain. Tidak boleh mengatakan, tahu begini saya tidak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana tidak pergi? Sudah sampai ya. Belok kiri kanan, kiri kanan, kanan kanan kanan. Tiba-tiba macet, coba ke kiri, ya ini stres. Udah jelas di kanan ya. Banyak orang yang hidupnya tuh tidak nerima. Terima hadirin sambil ikhtiar. Ridho takdir itu bukan pasif, tapi aktif, realistis. Dan kalau sudah ridho, faman radhiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Jelas hadirin? Terima ya, episode apapun terima dan bergerak. 3. Jangan mempersulit diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Yassiru wala tu'assir. Rasulullah SAW bersabda, mudahkan. Urusan tuh jangan dibuat ribet ya. Basyiru, gembirakan. Wala tunafir. Jangan dibuat menakutkan, mencekam. Ayo, kalau setiap omongan orang dimasukkan ke hati, kapan bahagianya? Ini maaf ya Pak ya, yang ini mah enggak nih. Saya sering lihat yang mau pelatihan, mau pensiun tuh rata-rata wajahnya tuh kurang bahagia. Bapak gimana perasaan? Bayangkan tuh belum apa-apa ngajak saya menderita.
cicilan masih banyak, kreditan belum lunas, anak belum selesai sekolahnya, rumah belum punya, sekarang mau pensiun, aduh bagaimana nanti? Berapa tahun lagi Pak? 3 tahun lagi, Kenapa pensiun 3 tahun lagi menderita dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal, ya kan? Kan rugi, pensiun belum, ya enggak? Menderita duluan, terus mati. Salah Pak, nikmati aja. Tapi bagaimana, kalau saya pensiun nanti rezeki bagaimana? Rezeki mah dari Allah Pak. Memangnya kalau pensiunan Allah pelit sama pensiunan? Sama. Mau pensiun, mau tidak pensiun, rezeki itu cuma satu yang ngasihnya, siapa? Allah. Tapi kan gaji jadi kecil. Tidak apa-apa gaji kecil, yang penting penghasilan besar yang justru itu, saya nggak punya penghasilan, diam. Dengerin ya, rezeki itu sudah beres Pak, sampai mati. Masih ingat di perut ibu rezeki ada tidak waktu kita janin? Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak? Siapa yang ngedeketin? Janin nyari rezeki, rezeki mendekati janin. Ibu makan pete, jengkol, dorok-dok, wah, diolah oleh Allah sedemikian rupa, masuk ke tubuh kita dalam bentuk plasenta, beres tanpa keluar dari posisi, benar? 9 bulan sempurna rezeki kita, gak usah mikir, dah belum beres mikirnya juga. Keluar ke dunia jadi bayi. Waktu kita bayi rezeki ada tidak? Jawab, ada tidak? Cukup tidak? Mana yang ngejar? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi. Yakin? Langsung ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu jadi otot, jadi gigi, jadi rambut, hanya dari air susu. Ada ibu-ibu yang tidak punya air susu, sapi mengeluarkan air susu, benar? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Hah? Bayi ngedeketin sapi? Dasar santri baru. Mana ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Hadirin, jangan bikin emosi. Nih hadirin, diam bu, tenang bu. Beberapa waktu yang lalu diundang mengisi acara di Selandia Baru. Ada tuh Ustadz Reza, punya peternakan sapi, banyak sapinya, ribuan, dan sapi perah. Rakyat Selandia Baru sedikit, air susu melimpah. Dibawa kemana itu? Diekspor diantaranya ke Indonesia. Bayinya digeger kalong, boleh jadi sapinya di Selandia Baru. Demi Allah datang ke sini, diperah peternak, bawa ke pabrik, pakai kontainer, dibawa ke grosir, di supermarket, dibawa ke SMM Darut Tauhid, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, cep, demi Allah sampai hadirin. Jadilah segede gini. Kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi? Ayo, karena saudara sepersusuan? Bukan, karena beda jenis. Sederhana bisnis, terlalu tinggi ini ilmunya hadirin. Kenapa nggak boleh nikah? Ya beda, tuh udah nggak cocok. Kalau jenius gitu Pak. Terus jadi sampai kapan? Sudah makan belum? Saya tidak nanya makan siang, makan malam, sudah makan belum? Nah gitu atuh, jangan mikirin yang nggak ada.
Beda nyebut sudah dengan belum tuh. Pernah ada pelatihan Pak di sini. Pada subuh, hadirin sudah makan? Belum. Pada duhur ketemu lagi di mas, sudah makan belum? Belum. Pada maghrib ketemu sudah makan? Belum. 3 hari Pak nggak ngaku sama sekali. Dasar kufur nikmat. Yang dipikir yang belum ada. Sudah makan belum? Tolong panitia, nanti tidak perlu dibagikan ini. Lihat waktu kita makan, berapa langkah kita menuju makanan dan berapa ribu langkah makanan menuju kita. Lihat nanti kalau kita buka ya. Nasi dari Cianjur, garam dari Madura, ayam, ini tetangga ya. Apalagi sambal. Sambal itu makanan termewah di dunia. Segini sambal itu dahsyat sekali ngumpulinya. Terasinya dari udangnya lautan mana ketemu. Garamnya dari laut situ, asam dari sana, cabenya dari gunung situ. Kemudian apalagi jeruk nipisnya, tomat ngumpul di sini. Coba kalau cari satu persatu kan, kapan kita makan, betul? Coba kalau kita mau makan telur dadar dan harus nyari sendiri, harus melacak ayam hamil, gimana kita tahu sudah waktunya keluar atau belum? Belum lagi izin suami ayam. Jadi Pak, Bapak, mana yang mau pensiun? Tenang ya. Sudah siap rezeki sampai kapan? Sampai nanti meninggal Pak. Pokoknya pas rezeki habis kita mati. Masih ada rezekinya, kepaksa Bapak belum meninggal Pak. Di penjara ada rezekinya, pasti dikirim makan ke sana. Nanti misal ya Pak, misal kalau panjang umur, nanti mau ke dapur, mau kemana kek? Mau ke dapur nak, mau ambil makanan. Kakek jalan kan udah susah, duduk aja saya bawain. Kalau kaki sudah tidak bisa jalan, makanan yang jalan ke kita. Terima kasih nak, cucu baik-baik. Kakek tangannya udah susah ya, udah disuapin aja kek. Kalau tangan tidak bisa berfungsi, dijamin ada yang masukin ke mulut kita. Nah, misal saya ngebayangin diri saya kayak gitu, enggak lah, saya mending meninggal aja sebelum kayak gitu. Lama-lama susah nelen. Kakek kenapa? Susah nelen. Ini nggak begitu berfungsi. Infus masuk. Kenapa? Karena masih ada umurnya. Masuk dia. Kalau sudah waktunya tiba, kakek, sudah selesai itu, rezekinya habis. Tenang ya Pak ya, yang mau pensiun. Bapak, kalau kita udah tua, udah tinggal dikit rezekinya. Dulu kita tidak punya uang, pengen makan enak. Sekarang Bapak punya uang, tidak boleh makan enak. Stik, langsung kolesterol ya kan. Duren, asam urat. Sama Pak. Bapak SMA tahun berapa? Pak, ngaku. Kayak gadis aja nggak mau ngaku kan. SMA tahun berapa Pak yang mau pensiun? 82. Berarti adik saya Pak, saya 81 dulu. Ini sudah 19 tahun nih pelatihan kita. Dulu Darut Tauhid kalau ada calon pensiun yang dilatih di sini tua-tua banget. Sekarang sebaya dengan saya. 2-3 tahun ke depan, adik-adik hadapi masa pensiun begitu. Ada rezeki ya. Siapa?
Tapi kalau saya pensiun nanti saya nggak dihargai. Lah kan dari sekarang juga nggak ada harganya ya. Kita kan dihargai orang lain bukan karena keren. Kita dihargai orang lain kenapa? Karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan dan kesalahan kita. Jadi kalau Bapak di kantor punya jabatan, kemudian dihormati, disegani, itu sebetulnya bukan ke bapaknya, ke jabatannya. Ya, nanti kalau pensiun, udah ketahuan tuh teman-teman yang asli itu Pak. Kalau sekarang orang datang karena jabatan, nanti kalau Bapak pensiun dia nggak datang Pak, karena udah nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Nanti kita kumpul dengan sesama pensiunan, ya Pak ya, aman. Itu kawan sejati Pak. Kalau sekarang masih ada jabatan, pangkat, harta, belum sejati karena orang dekat ke kita ada perlunya dari kita. Gimana dong kalau nanti saya ini masih banyak cicilan, kalau saya pensiun pengen segera nggak ada cicilan? Gampang, jual, ya beres, jual. Jangan banyak gaya demi cicilan Pak. Jangan banyak cicilan demi gaya. Yang muji kita tuh nggak pernah bantuin cicilannya, asal tahu aja. Betul Bu? Ibu beli tas nyicil 36 bulan. Yang muji itu Bu nggak pernah bantuin cicilannya. Ibu aja yang enek tiap bulan, bener. Karena senangnya kan cuma 2 minggu. Ayo, jangan mempersulit diri. Gimana kalau ada orang yang menghina? Ya nggak apa-apa. Nabi aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Ya, benar. Orang menghina kita kan urusan mulut dia, urusan dosa dia. Urusan kita tuh bagaimana bersikap dengan cara yang baik terhadap orang yang tidak suka. Psst, Bu, mana yang bahaya? Kecopetan atau nyopet? Pilih Bu salah satu. Ibu mending yang mana? Jangan Bu, kasihan. Mending kecopetan, mending nyopet. Mending enggak dua-duanya tuh Bu. Asik Bu, mending soleh teuing. Suruh milih teh mending nyopet. Saya mohon maaf, saya yang salah ya. Mana musibah yang membahayakan hidup kita? Kecopetan atau nyopet? Cik atuh mikir hadirin, ini teh tua-tua kayak gini nggak jelas pisan. Mana yang membahayakan hidup kita? Ketipu atau nipu? Ke atau ni? Kalau kita ketipu, bisa jadi penggugur dosa, bisa jadi pembersih harta, bisa jadi pengangkat derajat kalau benar. Tapi kalau nipu, udah pasti kita jahat. Ya, jangan takut orang berbuat buruk ke kita. Yang berbahaya tuh kita berbuat buruk ke orang. Jadi kalau ada orang menghina kita, monyet lo, atau tinggal jawab aja, bukan, beresan ya. Rumit-rumit amat ya. Kenapa pakai ngajak berantem? Lu ngomong apa? Monyet? Kurang ajar lu. Buat apa? Monyet? Bukan. Assalamualaikum. Kecebong. Apa jabatannya? Jawabannya. Jangan. Kalau ada yang nyebut kecebong, jangan disebut kampret. Nyebut kampret, jangan. Sudah aja. Insya Allah semuanya jadi ahli takwa. Nah, kalau istri marah-marah bagaimana Pak? Apa? Gimana? Allah, ini belum punya anak, belum punya istri, diam. Ya, saya nanya kepada yang sudah letih ini ya. Maaf ini hadirin, karena ini banyak santri baru, boleh saya ulangi ilmu ini, boleh nggak nih? Ingat ya Pak ya, istri itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi diapain ke istri itu? Satu, disabarin, tahan diri. Yang kedua, dicontoin.
Istri perlu contoh kesabaran dari suami. Kan kita kepala keluarga. Yang ketiga, dinasehatin dengan lemah lembut ya. Yang keempat, didoain, doa merubah takdir. Yang kelima, disolatin. Itu Pak. Bukan jenazahnya Bu, sholat tobat. Kenapa? Karena boleh jadi istri kurang baik akhlaknya, buah dari kita belum bisa memimpin dalam keluarga. Jadi gimana? Tenang. Nih ya, seguru seilmu, jangan ganggu yang sudah dengar ceramah ini ya. Bu, ibu yang baik, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari, ya Pak, dan jelas. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Tuh, itulah khas ibu-ibu ya Pak ya. Setidaknya yang hadir ini. Jadi mereka tuh ngomong dulu Pak ya, baru berpikir. Udah gitu bingung. Udah bingung ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf. Itu khas Pak. Coba itu. Oh, si ibu masih ketawa sekarang dia. Pasti ngetawain dirinya sendiri, Pak. Bu, kalau dikejar lari, bulat eta teh, Pak. Kalau ibu dan anjing lari cepetan anjing, nah, baru mikir. Tapi nggak apa-apa, emang udah biasa gitu. Pengalaman saya ceramah bertahun-tahun, di mana-mana jawabannya sama. Bu, ibu yang baik, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin ya Pak ya, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya? Tidak, begitulah Pak Roba. Coba selisihnya berapa detik Pak? Mengerti Pak? Mengerti tidak? Artinya apa? Kalau sama istri itu dengar dengan empati, tapi jangan dimasukin ke hati. Udah biarin aja, dan robah-robah Pak. Percuma kita sakit hati, dia udah lupa ya kan? Pak, ya Bu, mau dimasakin apa nih? Mau buka, ayo mau dimasakin apa? Udah deh Bu, nggak usah repot-repot. Bapak sih apa aja yang ada. Ih, suami teh, istri mau berbakti dipersulit. Salah, coba Pak. Ya udah, kalau gitu sekali-kali bikinin ikan bakar. Oh, iya, ikan bawa bakar spesial. Ikan tuh mahal Pak. Nah, ikan 40.000 sekilo, ayam 20.000. Ya udah, kalau itu mahal, yang lebih gampang bikin aja lah karedok. Karedok itu kan banyak kacangnya, Bapak asam urat naik loh. Salah Bu, daripada hilang selera nih ya, mendingan beli aja di warteg. Di sana banyak pilihan, murah dan banyak pilihan ya Bu. Ibu nggak capek? Oh, berarti masakan ibu nggak enak ya? Ya, salah. Terimalah hadirin nasib sebagai lelaki. Ada nggak yang istrinya kayak gitu Pak? Ibu kadang enggak Bu, enggak ada ya, terserah ibu aja. Apalagi keundangan mah harus tertib. Papa, ya Bu, jaga pandangan. Semua orang dandan, yang halal cuman istrimu. Please Pak, jaga pandangan. Nggak usah rewel. Siap Bu, siap. Nggak boleh. Ibu tuh curiga aja. Oh, ngomong gitu berantakan urusan. Bagaimana nggak curiga Pak? Sejarah mengatakan, wah repot. Kan harus tahu Pak, otak bicara lelaki kan cuma sebelah Pak. Jadi kita tuh bicara paling 7.000 kalimat. Yang pendiam 5.000, yang bawel 9.000. Otak bicara wanita kan katanya kiri dan kanan. Jadi minimalnya standarnya 20.000 Pak. Habis kita Pak ya. Makanya siap
siap insya Allah. Sampai di undangan, kenapa sih ngikutin terus Bu? Apa Bu? Kenapa Pak lihat perempuan itu terus? Atau nggak sengaja Bu? Nggak sengaja. Ibu kan lihat dari tadi Bapak ngelirikin dia terus, ha? Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Atuh Bu, cakepan Ibu. Bohong. Dan dia juga tahu Pak, tapi tetap nanya. Coba kita harus jawab apa Pak? Jujur Pak. Kalau jujur sih dia habis kita. Satu-satunya cara adalah ke mushola, langsung sholat tobat ya. Dah, pendek kata, jangan dibuat ribet. Yassiru wala tu'assir. Ban motor meletus gimana? Innalillah wa inna ilaihi. Pak, ban meletus, iya. Segalanya juga ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Kenapa ya Pak? Ban kita meletus, artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Karena rezeki kan harus pindah-pindah. Tapi ini masih jauh Pak. Artinya Allah ingin kita olahraga. Gitu. Ayo, Bapak yang naik, Ibu yang dorong. Ya, simpel ya hadirin. 4, evaluasi diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Dalilnya, ini surat yang biasa dibacakan An-Nisa 79. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Semua kenikmatan yang datang apapun bentuknya faminallah, dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tapi kalau ditimpa keburukan, nah kita harus tahu ini diundang oleh keburukan kita sendiri. Jadi seperti tadi, pulang ke rumah istri marah, tobat Pak. Tapi dosa saya apa ke istri? Mungkin di rumah nggak melakukan kesalahan ke istri, tapi di luar mata jelalatan, melihat yang tidak halal. Kan ada tuh suami yang bicara gini menjelang pernikahan, di dunia ini tidak ada wanita tercantik selain calon istriku. Itu sebelum menikah. Sesudah menikah sekian tahun, di mana-mana semua wanita sama saja, semuanya cantik. Sesudah beberapa puluh tahun, semua wanita cantik selain istriku. Kenapa bisa begini? Kata ulama, karena matamu sering melihat yang haram, jadi yang halal tidak kelihatan indah. Kalau lelaki matanya jelalatan terus melihat wanita yang tidak halal baginya, maka lihat yang halal jadi tidak indah. Sama ibu-ibu juga. Kalau ibu lihat sinetron terus, lihat suami lagi menguah, panik ibu. Kenapa jadi tua begini? Tahan pandangan.
Nah hadirin, kalau ada kepahitan bentuk apapun, evaluasi diri. Anak melakukan sesuatu yang salah, yang buruk, siapa yang harus tobat? Anak atau orang tua? Orang tua dulu. Kalau murid kurang baik akhlaknya, guru harus tobat, ustadznya harus tobat. Saya mendengar itu tadi malam kisah seorang ulama, ustadz pimpinan pesantren yang mendapat kabar santrinya ada yang pacaran di warnet. Ustadz ini tobat, nangis terseduh-seduh sampai sakit dan meninggalnya dalam keadaan menangisi dosanya. Hanya karena mendengar berita ada santrinya yang main ke warnet. Seharusnya beginilah kalau ada sesuatu tuh kita bertanggung jawab. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Karena Allah menakdirkan kepahitan itu biasanya diundang karena dosa. Istighfar. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong. Ulangi. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah itu makhluk ciptaan, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Semua yang hadir akan memberi kepada saya satu butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki saya dapat nasi. Sampai tidak nasi itu kepada saya? Jawab. Jawab. Yakin? Semuanya mau, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Janji semuanya, tapi Allah tidak menghendaki. Terjadi tidak? Sebaliknya, semua yang ada ini akan mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Yakin? Yakin? Tes. Lempar Pak, saya pakai tas, kopiah, HP atau apapun ya, dari depan belakang bebas, apapun. Lempar saja, kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak tersentuh. Ayo. Tuh kan berarti tidak ada takdir Allah. Gimana ya kok bisa ditantang gitu nggak ngelempar? Allah menguasai setiap makhluknya. Allah menguasai setiap hati. Dia muqallibal qulub. Allah membulak-balik setiap hati. Tinggal dibikin saja. Hatinya tidak ada yang mau lempar, tidak ada yang lempar. Ada tadi udah megang-megang ya. Tapi kan terlintas di sini di hatinya, kualat lu, kualat. Jadi nggak jadi. Itulah sebabnya, Bu, Ibu, jangan terlalu cinta sama suami. Apalagi model-model ini ya, maaf jangan tersinggung ada. Bu, mau bahagia, jangan terlalu cinta kepada suami. Semua yang terlalu itu pasti derita. Jangan berlebihan. Cinta-cinta tapi biasa aja lah. Nggak usah you are my everything. Everything 70. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Musyrik. Masa suami disebut segala-galanya? Enggak boleh. Coba Bu jawab. Siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mencukupi rizki? Siapa yang menutupi dosa? Siapa yang bisa mengampuni? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Terus suamimu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Suami itu ladang amal bagi ibu. Bukan untuk disandari. Ada yang sudah meninggal nggak suaminya? Cung, ada nggak? Tenang aja, saya cuma nanya ya.
Tidak ada maksud lain. Tidak usah terlalu ceria Bu ya, nggak ada maksud lain, saya hanya nang. Cuma nanya kan nggak apa-apa hadirin. Ibu jawabnya biasa, jangan terlalu emosi ya Bu ya. Ada cung yang paling lama siapa meninggal suaminya? Udah berapa tahun Bu? Shh, tenang jangan berantem. Udah berapa tahun? Hah? 5 tahun. 35 tahun. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih berteduh? Masih berpakaian? Masih ada rezekinya? Tuh 35 tahun gak ada suami, beres we. Karena yang menjamin itu adalah Allah. Kenapa orang menderita? Karena khauf dan rojanya, harap dan takut dan harapnya kepada makhluk, bukan ke Allah. Inilah sumber hidup menderita. Kita itu menuhankan makhluk. Jadi nih bapak-bapak yang menuhankan gaji pasti takut pensiun. Yang menuhankan jabatan pasti takut mutasi. Yang menuhankan suami takut suaminya meninggal lagi. Yang atuh Bu terserah saya, jangan protes melulu ini mah. Yang menuhankan harta takut hartanya habis. Yang menuhankan uang takut dolar turun naik. Yang menuhankan Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, enggak ada gentarnya. Nah inilah sebetulnya rahasia dalam hidup. Kalau ada masalah, mau menjerit sekeras apapun, lari kemanapun, menghibah ke siapapun, tetap yang bisa nolong hanya satu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Bisa kita bicara ke orang, bantu saya, itu mulut, tapi hati enggak pernah nyandar ke makhluk. Makanya kalau ingin tahu mengapa kita menderita dan susah, karena hatinya bersandar kepada selain Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah akan cukupi. Masya Allah. Ada? Kita dengar ada ayat yang mau dibaca. Surat Al-Jathiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. 23. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hadirin, jangan menuhankan apapun, siapapun. Tidak ada pemilik segala-galanya selain Allah. Tidak ada penentu segala-galanya selain hanya Allah. Tidak ada nikmat maupun musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Bapak tidak bisa membulak-balik hati istri, tidak bisa menyolehkan anak. Kita hanya bisa ikhtiar dan tawakal. Allah yang merubah segalanya. Terima kasih. Satu,
siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. 2, ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridhoi. 3, jangan mempersulit diri. 4, evaluasi diri, perbanyak tobat. 5, kejar pertolongan Allah, cukup Allah yang menolong. Nanti kalau kita bagus, Allah ngasih jalan. Semua makhluk Allah yang menggerakkan. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, ada aja jalannya. Seperti Bapak Ibu berkumpul di sini, ini pasti Allah yang menggerakkan. Pasti, ya. Dan mungkin ini buah doa orang tua. Adakah yang ceramah ini menjadi solusi dari pertanyaannya? Ada tidak yang mendengar ceramahnya? Ini jawaban yang saya cari. Ada nggak yang merasa gitu? Ada nggak? Acungkan tangan yang merasa ini jadi jawaban. Berarti Allah tahu masalahnya. Digerakkan saja ke sini. Entah caranya, mungkin rombongan ibu-ibu, mungkin disuruh orang tua, mungkin diancam istri, ya. Kagim Pak, kagim. Bapak karena STI, suami takut istri, jadi ke sini. Di sini dapat ilmunya, Allah yang menggerakkan. Masya Allah. Termasuk yang menyimak lewat TV juga. Ada enggak nih yang nonton TV yang bisa merasa, oh ini jawaban? Enggak boleh mengatakan, tuh tahu ya hati saya. Enggak sama sekali. Kok tahu? Enggak tahu. Ini mewakili diri saya sendiri aja. Tidak tahu. Jadi bukan sakti sama sekali tidak, tapi memang mau ngomong ini dan diatur Allah supaya ngepas. Allah yang mau mengatur semuanya. Terima kasih Ibu Bapak yang baik, para peserta pelatihan. Masya Allah. Ini dari berbagai tempat ya, dari BPK, alhamdulillah, dari BPK dan Badan Pendidikan Pelatihan. Terima kasih. Wih, yang suka meriksa keuangan nanti diperiksa loh oleh Allah. Tobat ya. Gak bisa lolos tuh, semuanya diperiksa. Sekecil apapun pasti dapat. Sama kita juga. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ya? Jangan mempersulit orang lain, kan? Ibu mau nanya. Silakan Bu, mau nanya apa? Boleh, punten mikrofonnya. Iya, silakan. Dek, petugas. Terima kasih. Di film enggak Ibu? Nih, acungkan tangan yang mau nanya. Kalau enggak usah dipaksakan Bu, ya. Saya juga sudah banyak masalah ya. Ya enggak kaci ini mah yang punya TV nanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya misalkan kita seorang istri. Bukan kita, Saya seorang istri. Laki Bu. Saya nggak mau jadi istri. Kita sudah masak untuk suami, pulang kantor atau apa. Pas pada saat kita pulang, suami tidak mau makan masakan kita. Itu gimana? Masakan saya. Iya, jangan ngomong kita. Masakan saya, itu gimana? Apa dimakan aja oleh ibu atau rumit-rumit? Kok rumit-rumit amat? Jadi istri sudah masak, sudah menyediakan, tapi suami pulang nggak makan gitu Bu. Terus masalahnya apa? Rasanya sedih gitu loh, Nah itu teh kurang ikhlas Bu. Bu, orang ikhlas tuh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Orang ikhlas tuh seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinar kasih ibu kepada beta. Bu, makin berharap makin sakit hati. Jadi kalau ibu niatnya baik udah dapat pahala. Ibu masak jadi pahala. Enggak dimakan berarti bukan rezeki suami. Makan aja oleh ibu, siapa tahu rezeki ibu gitu. Amin. Terima kasih Oh udah? Ya udah begitu.
Ayo saya semangat sih ibu, selesai lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ada lagi, so 3 maksimal ya supaya ganjil. Jadi kita nggak enak hati itu karena berharap, Bu. Makin kuat berharap, makin luka hati kita. Kenapa? Karena Allah tidak suka kita berharap ke makhluk itu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, saya mau bertanya, apakah saya berdosa sering mengontrol suami apakah sudah pulang? Saya telepon kadang sampai sehari sampai 2 kali. Oh, itu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi Dikit. wabarakatuh. Enggak, tunggu dulu. Cuma 2 kali ngontrolnya. Iya. Orang lain mah 25 kali. Bu. Ya, tenang suami ibu ini. Cuma Bapak berapa kali coba dikontrol istri, Pak? Ibu, Ya. sebetulnya yang paling berefek gak apa-apa nanya, Pak, di mana gitu. Nggak ada masalah ya. Tapi yang paling penting ibu harus tahu bahwa suami ibu tuh dalam pengawasan Allah setiap saat. Jadi jangan sampai curiga, tapi ibu malah sholat dan doakan gitu. Kan ada yang istri patroli terus, Papa, apa kabar, di mana say? Nah, kan saya di sebelah kamu. Iya maaf ya Pak. Saking rajinnya patroli. Ya, makasih ya. Oh udah Bu, ini Sarah rimpel pisan pertanyaan teh. Ini pertanyaan yang menyenangkan ya. Terakhir Bu. Ini dari grup ini ya. Pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu boleh? Boleh. Nama saya Ibu Syukron dari Jamaah Persatuan Majelis Taklim Muslimah BSI. Alhamdulillah. Duduk ya Ustadz. Oh iya, apa aja yang nyaman buat ibu Bu. Kalau saya nunduk karena saya jaga pandangan ya Pak. Sesuai dengan cara. Berdiri lagi Bu ya. Ya Ibu, apa yang Ibu Katanya kata kru disuruh diri Ustadz. Oh iya sokat. Kru. Jadi gimana Ustadz, diri apa duduk ini? Kata kru aja Bu ya. Apa yang membahagiakan kru? Begini Ustadz, saya mau bertanya. Pernah ada seorang teman bertanya kepada saya. Dia itu orang tuanya, perasaan dia itu kayaknya kok Allah selalu mengasih cobaan. Dari orang tuanya menikah, punya anak, terus di keluarganya juga selalu Allah kasih cobaan sampai sekarang. Saya pernah bilang, oh, ini berdasarkan inian saya, apa yang saya tahu, mungkin kita harus evaluasi diri. Tapi jawaban beliau, saya udah berusaha beribadah gitu, tapi Allah belum kasih kok belum lepas orang tuanya dari kesulitan. Maaf Ustadz, beliau pernah bilang, beliau katakan kalau di Quran itu katanya ada, ini saya juga nggak tahu Ustadz ya, apa yang baik itu dari Allah, apa yang buruk dari dirimu gitu. Tapi saya sudah berusaha memperbaiki, tapi kok Allah tidak belum menolong orang tuanya. Jadi gimana Ustadz? Itu saja. Ibu, terima kasih Ustadz. Ya, tarik nafas Bu. Saya ikut tegang juga Bu ya. Maaf baru sekali ini ketemu Ustadz, agak tegang. Padahal saya baik. Santri. Maaf Bu, ini santri baru. Ya. Jadi pertanyaannya apa ya Bu? Iya Ustadz, jadi Ya Bu, saya apa? kayaknya Ustadz mancing saya untuk ngobrol terus nih. Oh. Maaf Ustadz, maaf ya. Saya mengerti Bu. Saya kan tadi teorinya udah ada Bu ya. Jadi saya mah sabar gitu. Begini hadirin.
Di dunia ini pasti banyak ujiannya, apalagi orang yang beriman. Kita aja nyekolahin anak kan terus diuji, betul? Supaya apa? Supaya naik tingkat. Ada dua jenis. Kalau ujian itu diundang karena dosa, pedih, kerasa pedihnya tuh. Tapi kalau ujian itu, ini orang udah baik nih, tapi tetap banyak ujiannya, itu mau naik derajatnya. Jadi prinsipnya ada dua, Bu. Satu, ada untuk ngegugurkan dosa, ya. Ini orang ini dosanya ada, sholatnya kurang khusyuk, istighfarnya kurang, tapi Allah mau bersihkan, kasih kepahitan. Nah, ini sebagai pembersih dosa. Tapi ada orang baik, ibadahnya khusyuk, ahli tahajud, hafal Quran, tapi tetap aja diuji oleh Allah. Nah, kalau ini mau nambah tabungannya, ngangkat derajat. Jadi Allah ingin meningkatkan derajat seseorang, nah, dengan ujian kehidupan ini. Gak apa-apa, Bu, gak bahaya. Nah, kalau ada yang menjawab, saya kan sudah berubah, justru ini boleh ditanya, saya sudah tahajud, tinggal tanya aja, tahajudnya khusyuk tidak? Saya kan sudah sedekah. Nah, sebetulnya orang yang susah berubah itu ada beberapa ciri. Satu, dia tidak merasa bersalah. Ini susah nih. Salah saya apa? Nah, itu udah pasti banyak salahnya. Karena orang yang beriman itu lihat dirinya tuh seperti dosa tuh seperti gunung yang mau roboh. Tapi orang yang kurang imannya hanya seperti lihat lalat aja. Yang tidak bisa robah itu adalah merasa sebagai korban. Allah tuh nggak adil ke saya. Nah, kalau dia merasa begitu, dia nggak akan tobat. Saya disakiti suami saya, itu juga nggak akan bisa tobat. Kalau orang merasa dirinya sebagai korban, tidak bisa tobat. Atau ujub, saya sudah istighfar, saya sudah sedekah. Nah, ini juga tidak akan bisa tobat karena dia ujub dengan amalnya. Udah, kalau saran saya mah tobat, periksa dosa-dosanya. Pasti banyak dosa yang belum ditobatin. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang sedang dosanya sedang. Acung deh. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Acung. Oh, ini udah pasti musibah nih kayak gini kalau nggak tobat, ya nggak? Kenapa Bapak tadi nggak ngacung? Karena saya banyak sekali, ya. Demikian hadirin. Semoga ada hikmahnya pertemuan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun, sekelam apapun hidup kami, sekotor apapun, ya Allah, diri-diri kami. Ya Allah, hapuskan aib-aib kami, senista apapun yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, kezaliman kami kepada keluarga. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada para ulama, kepada guru-guru kami. Ampuni ya Allah kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kezaliman kami kepada saudara kami yang du'afa. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur penuh berkah. Berikan kepada kami iman yang teguh, ya Allah, yang kokoh, yang tahan terhadap segala godaan dan cobaan. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, ya Allah, yang khusyuk. Berikan kepada kami doa yang Kau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah.
Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Undang ke Baitullah, jamu kami ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini kajian sore sejam lebih hadirin, tapi tidak boleh mengeluh karena udah terjadi. Sudah ini yang tinggal di sini pelatihan dan tamu ya, yang lain boleh persiapan untuk buka.